Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan di tahun 2022 bersama hamba-hambamu, pendeta pertua diaken di GBKP kilometer 45 Medan. Kami belajar bersama menemukan prinsip-prinsip ilahi dalam membangun karakter Kristus yang kuat. Sehingga pelayanan kami di tahun 2022 sungguh-sungguh mengalami terobosan-terobosan yang baru karena Kristus berotoritas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu, ada seorang hamba Tuhan yang mengidentikan ayat ini dengan istilah 7 kata pertama gereja. Kita tahu ada 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Itu kata-kata terakhir di bumi sebelum dia naik ke sorga. Nah, hamba Tuhan ini Crabtree mencoba mengulas Filipi 4 ayat 13 dengan mengatakan bahwa gereja punya 7 kata pertama, yaitu aku dapat menanggung segala perkara dalam Kristus. Yang pertama, perhatikan kata dapat. Aku dapat. Betapa sering gereja, para pelayan ketika mendapat tugas selalu berkata, aku tidak dapat, aku tidak bisa. Mungkin karena ada begitu banyak hal yang mengendalikan diri. Tabiat kita, pikiran kita, pekerjaan-pekerjaan kita, pengajaran-pengajaran berdoa di depan umum, semuanya seringkali banyak orang melakukan, tapi ada orang yang berkata, aku tidak dapat. Karena itu mari kita awali tahun ini dengan selalu berkata yang positif, aku dapat. Kenapa? Karena bukan oleh kekuatan kita, tapi kita dapat karena ada kuasa Roh Kudus yang sudah kita yakini. Yang kedua, aku dapat menanggung segala perkara. Kalau kita bikin daftar perkara-perkara yang kita hadapi, betapa banyaknya. Ada perkara penginjilan dunia, ada misi dunia, ada kelaparan dunia, ada kedamaian dunia, ada kebutuhan masyarakat di berbagai tempat. Dan kalau kita bikin daftar-daftar itu semua, kita begitu sulit untuk mengerjakan sesuatu. Tetapi ada seorang hamba Tuhan mengajarkan, kita tidak dapat melakukan itu semua, tetapi kita harus melakukan sesuatu. Seorang hamba Tuhan namanya Kenneth Chaffin, dalam bukunya yang cukup terkenal, dia menjelaskan seorang mahasiswa seminari yang memiliki kepekaan untuk melayani orang-orang yang miskin, orang-orang yang terabaikan. Dan ketika dia melayani orang dengan semua kebutuhan mereka, dia bertanya, apakah orang-orang ini membutuhkan pertolongan? Dan seorang rekan berkata, mereka butuh pertolongan. Apa yang kamu alami? Dia berkata, semua orang yang sedang aku layani di sampingku, di sekitarku, serasa sepertinya aku sedang memiliki seluruh dunia dalam pelukanku. Yang ketiga, aku dapat menanggung segala perkara
dalam Kristus. Ada sebuah cerita seorang petani tua di Prancis. Hampir setiap hari 1 jam pagi sebelum dia menuju tempat pekerjaannya di ladang, dia mengunjungi sebuah gereja tua di desa itu. Dan ketika sore hari dia kembali, dia singgah lagi 1 jam mengunjungi gereja tua itu. Hanya melihatnya. Lalu suatu ketika seorang pendeta ketemu dia dan pendeta itu bertanya kepadanya, "Apa yang sedang engkau lakukan? Pagi datang lihat gereja, kemudian pergi ke ladang, sorenya pulang lagi lihat gereja, kemudian pulang ke rumah." Lalu petani tua itu berkata, "Aku hanya memandang Kristus dan aku tahu Kristus memandang aku." Yang keempat, Kristuslah kekuatan kita. Setiap hari Dia memberi kita kekuatan untuk menghadapi semua rintangan. Tahun 2021 kita punya daftar panjang tentang berkat-berkat, tapi juga problem-problem dan rintangan-rintangan. Dan kita bersyukur bisa masuki 2022. Kita bersyukur juga bukan semata-mata karena pandemi melandai, bukan karena COVID melandai. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat kekuatan ekstra dari Tuhan untuk bisa melewati masa-masa yang sulit. Dan itu menjadi pengalaman iman buat gereja, pengalaman iman buat anak-anak kita, generasi-generasi baru untuk tetap berharap kepada Tuhan. Jadi, 7 kata pertama dari gereja. Aku dapat menanggung segala perkara dalam Kristus. Dan Tuhan mengutus gereja, mengutus umatnya ke dalam dunia untuk melayani dengan kuasa. Kata kuasa itu ada 2 istilah, yaitu exousia dan dunamis. Exousia itu pengertian mengatasi sesuatu, mengatasi orang lain. Tetapi yang gereja gunakan ialah dunamis. Ada sebuah kuasa dari dalam diri kita, yaitu kuasa Roh Kudus. Sehingga Yesus berkata, kalau kamu terima Roh Kudus, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Masing-masing kita telah ditempatkan di tempat masing-masing. Sehingga mari kita berkata pada tahun ini, aku dapat. Sekali lagi, kita harus katakan, aku dapat. Kenapa? Karena aku dapat kekuatan dari Kristus untuk mengerjakan segala perkara. Tuhan Yesus memberkati kita untuk memasuki 2022. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menolong kami untuk mengambil keputusan bahwa kami dapat karena Kristuslah kekuatan kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.